Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cinta Juniarti dengan NIM 2441625520137, Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Buana Perjuangan Karawang. Jadi di video kali ini saya akan membuat video tutorial untuk membuat ERD intersection. Apa sih ERD intersection itu? Jadi ERD intersection itu adalah suatu entitas yang menghubungkan hubungan antara many to many. Nah, many to many tuh jadi gini ya. Jadi kan setiap mahasiswa itu pasti punya beberapa mata kuliah dan beberapa mata kuliah juga pasti diampu dengan banyaknya mahasiswa. Jadi hubungan many to many itu hubungan yang banyak gitu antara entitas satu dengan entitas lainnya dan begitupun sebaliknya. Nah, jadi nanti di sini dua tabel ini itu akan dihubungkan dengan satu tabel yang akan dihubungkan dengan one to many gitu. Jadi kita nggak bisa nih kalau misalnya many to many itu nggak bisa karena ya itu akan terjadi duplikat data gitu. Jadi datanya itu ada yang ganda dan tidak relevan juga gitu. Oke, jadi kita akan menghubungkan tabel ini dengan mata kuliah. Yang saya sebutkan tadi, mahasiswa itu bisa ambil beberapa mata kuliah atau banyak mata kuliah. Dan mata kuliah juga itu bisa bisa punya banyak mahasiswa gitu. Oke, jadi di sini kita pakai yang ini, many to many dengan si mata kuliah. Sorry. Ini tadi kepencet ya teman-teman. Oke. Ini nanti kesini. Nah, ini. Nah, mahasiswa dengan mata kuliah itu bisa dihubungkan dengan apa sih? Tuh. Mata kuliah ini tuh bisa dihubungkan dengan apa? KRS. Tuh. Sini kita ubah dulu tabelnya dengan KRS. Sip. Oke, gini ya teman-teman. Nah, itu udah jadi si KRS-nya. Terus kita tambahin apa lagi nih di KRS? Nah, ingat kalau KRS itu pasti ada yang namanya nilai. Tuh, kita tambahkan nilai. Gimana sih cara nambahinnya di sini ya? Kita tulis, kita ketik nilai di sini. Ini pasti integer nilai itu. Integer not 0. Oke. Jadi ini untuk yang pertama. Nah, untuk studi kasus yang selanjutnya, kita ada pelanggan sama produk. Jadi, pelanggan itu bisa mempunyai banyak produk, atau bisa membeli banyak produk, dan satu produk juga bisa mempunyai banyak pelanggan. Gitu. Langsung saja kita hubungkan dengan many to many. Oke. Nah, pelanggan sama produk itu apa sih hubungannya? Hubungannya itu adalah transaksi detail atau detail transaksi ya. Kita bikin di sini detail transaksi. Oke. Kita cantumin harga di sini. Harga betul sudah pasti integer. Oke. Udah deh. Sini ada
ada pelanggan, detail. Jadi penghubung antara pelanggan sama produk itu adalah detail transaksi. Lanjut ke studi kasus yang ketiga, antara dosen dan proyek penelitian. Jadi dosen bisa mengerjakan beberapa proyek penelitian, dan proyek penelitian itu bisa bisa dikerjakan dengan beberapa dosen. Oke, di sini kita satukan dengan many to many. Oke. Nah, ini ya. Nah, namanya apa sih untuk yang dosen dan proyek penelitian? Itu di sini dosen bisa proyek penelitian dosen. Oke. Nah, di sini kita juga bisa tambahkan perannya sebagai apa. Peran dosen tersebut sebagai apa gitu. Di note 0. Oke. Nah, ini untuk yang studi kasus yang ketiga. Jadi antara dosen dengan proyek penelitian itu bisa dinamakan dengan proyek penelitian dosen. Dan di dalamnya ada FK dari si dosen, NIP, dan kode proyek penelitian. Oke, untuk yang studi kasus yang keempat, kita ada siswa dengan ekskul. Nah, teman-teman, siswa itu bisa mengambil beberapa ekskul, dan ekskul juga bisa diambil atau bisa memuat banyak siswa. Oke, di sini kita ada NIS, nomor induk siswa, nama, kelas, dan di sini ekskulnya itu ada kode ekskul, nama ekskulnya, dan pembina. Gitu. Langsung saja kita hubungkan dengan many to many. Oke. Nah, antara siswa dengan ekskul itu penghubungnya apa? Itu penghubungnya adalah keikutsertaan. Jadi keikutsertaan si siswa dengan ekskul. Kita namakin tabelnya dengan keikutsertaan. Oke. Lalu kita tambahkan satu ini lagi. Jadi dia untuk tanggal gabungnya dengan si ekskul. Tanggal gabung dengan ekskul. Ini boleh varchar 0. Kita persingkat aja deh. Jadi 30. Oke. Ini kita tambahkan ini ya, apa namanya, FK. Oke, untuk studi kasus yang terakhir itu adalah dari tabel pasien dengan dokter. Jadi pasien itu bisa bisa mengambil jadi spesialis, banyak dokter ya. Pasien dan dokter. Oke, langsung aja kita hubungkan. Nah, dokter juga bisa mengambil banyaknya pasien gitu. Yang dia obati. Artinya. Kita pakai ini. Oke. Nah, di sini ada penghubungnya. Nah, untuk penghubungnya namanya apa? Penghubungnya namanya adalah kunjungan. Kunjungan. Oke, ini bisa tanggal. Kita bisa tambahkan tanggal di sini. Tanggal. Kita pakai varchar boleh. 20. Dan diagnosa. Di dalam tabel si kunjungan. Diagnosa
Boleh 30. Tambah 30. Not null. Boleh unik. Karena tiap orang beda-beda diagnosa ya, teman-teman. Oke. Dah, selesai. Jadi ini untuk tutorial ERD intersection. Nah, di sini kita yang pertama ada mahasiswa dengan mata kuliah yang dihubungkan dengan KRS. Ini adalah entitas yang baru. Jadi one to many, ini juga one to many. Nah, ini adalah ada pelanggan sama produk. Terus di sini kita bikin entitas dengan detail transaksi. Ini one to many dan ini one to many juga. Nah, ini ada yang ketiga, itu dosen sama proyek penelitian yang dihubungkan dengan entitas proyek penelitian dosen. Tuh, kita di sini menambahkan peran dengan varchar yang 45. Di sini ada dosen ke proyek penelitiannya one to many, ini juga one to many. Oke, lanjut ada siswa dengan ekskul. Kita punya entitas baru, label baru dengan nama keikutsertaan. Oke. Sini kita tambahkan tanggal gabung si siswa di ekskulnya. Siswa keikutsertaan dengan one to many, ekskul dengan keikutsertaan juga one to many. Yang terakhir ada pasien sama dokter, kita mempunyai entitas kunjungan. Nah, ini saya tambahkan tanggal dan diagnosa dalam entitas kunjungan tersebut. Jadi di sini pasien ke kunjungannya itu one to many, dokter ke kunjungan juga one to many. Tuh. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye.